Halo, Tensis Master, translatindo, terjemahin dong. Life is so ionic. It takes sadness to know what happiness is, noise to appreciate silence, and absence to value presence. Ini kutipan yang berat ya guys. Hidup itu sangatlah ironis. Ya, perlu kesedihan untuk mengetahui apa bahagia itu. Kegaduhan atau keributan untuk menghargai hening, dan ketiadaan untuk menghargai keberadaan. Jadi ini maksudnya itu ironis gitu ya. Untuk mengetahui satu hal kita harus tahu hal yang lain dulu. Bener banget ini. Contoh misalnya gini. Untuk kita tahu bahagia itu apa, kita tuh harus ngerasain dulu sedih itu kayak apa. Misalnya gini. Kita biasa kumpul nih ya sama keluarga. Satu ada yang meninggal satu. Gitu. Jadi kita baru bisa lebih menghargai saat-saat momen kita berkumpul kemarin itu karena kita udah kehilangan orang tersebut. Nah, ini maksud ke sadness to know what happiness is sama absence to value presence. Contoh ya, kita biasa punya teman yang selalu ada buat kita. Kita bisa telepon dia kapan aja gitu ya. Kita bisa curhat sama dia, tapi tiba-tiba temannya nggak ada lagi gitu ya, udah ke surga. Kita tuh baru merasakan betapa berharganya kehadiran dia dalam hidup kita. Begitu juga dalam kehidupan kita bisa menghargai hening, menghargai rasa tenang, menghargai suasana yang sepi. Ketika kita itu terlalu hidup dalam kebisingan gitu loh. Awal-awal kalau aku dulu pindah ke tempat yang lebih ngotak, itu aku gak bisa tidur guys. Karena aku tidurnya itu biasanya dulu di rumah yang lama itu sepi, hening gitu ya. Nah seperti itu. Jadi baru berasa, oh dulu di rumah yang dulu tuh hening, enak gitu buat tidur tuh. Kalau di sini rame gitu. Nah seperti itulah. Atau misalnya juga bisa dilihat dari kehidupan seorang nenek. Jadi aku punya kakaknya sahabat aku, itu seorang nenek. Dia tiap hari ngurusin cucunya. Udah heboh, gaduh dengan anak-anak kecil di rumahnya. Satu saat dia udah ngeluh itu, me time-nya udah gak ada lagi. Jadi pada saat yang lain kumpul di mana, dia memilih berdua aja di rumah sama suaminya, menikmati saat-saat dimana tidak lagi ada yang ribut, yang berantem, yang heboh. Nah seperti itulah kurang lebih gitu ya. Kalau misalnya kita biasa makan makanan tertentu, setiap lebaran misalnya kita ada ayam opor buatan ibu kita, pada satu waktu ibu udah gak ada lagi, ayam opor itu udah gak terhidang lagi. Dan meskipun kalau ada yang mau bikinin, rasanya kan gak sama ya guys gitu dengan buatan ibu kita. Nah disitulah kita jadi menghargai, oh iya ya dulu zaman masih ada ibu, asik banget kita bisa kumpul makan bareng. Nah hal-hal seperti ini ya begitulah ya. Kadang kita harus sedih dulu baru kita bisa ngerasain bahagia. Oh dulu gak bisa beli barang, dulu saking miskinnya gak bisa beli daleman misalnya gitu ya, tapi sekarang udah bisa beli daleman. Atau misalnya kayak tante, dia dulu susah banget sampai gak bisa beli tas, beli sepatu. Pas dia udah punya uang, ya dia beli tas, beli sepatu gitu loh. Seperti itulah guys. Jadi intinya kita itu harus lebih bijaksana, lebih terbuka, open minded, dan lebih menghargai hal-hal yang ada di sekeliling kita. Begitu.